Apabila di video part 1 kita telah melakukan download, instalasi, setting database, dan juga setting profil wajib pajak, maka pada video kali ini saya akan mengisi beberapa lampiran khusus dan juga lampiran yang ada di aplikasi ini. Oke, langsung saja kita ke menu SPT PPH menuju lampiran khusus. Nah, ini ada beberapa lampiran khusus. Kalian tinggal menyesuaikan data yang kalian punya beserta lampiran khusus mana yang ingin kalian isi. Nah, saya ingin mengisi kredit pajak luar negeri terlebih dahulu. Nah, PT MNF Pesona Indonesia mempunyai penghasilan luar negeri. Jadi kita langsung input aja data baru. Lalu kita isi data ini dengan data yang kita punya. Untuk nama pemotong, kita harus melakukan input terlebih dahulu, sehingga kita harus mengklik titik ini. Lalu kita klik baru, lalu kita masukkan nama dan alamat pemotongnya. Nama pemotongnya yaitu XBC International Corp. Alamatnya ada di Bangkok, Thailand. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, kita tidak perlu melakukan data baru lagi karena PT MNF hanya mendapatkan satu penghasilan dari luar negeri. Oke, setelah itu kita tutup. Lalu kita bisa mulai input data-datanya. Untuk nama pemotong, kita pilih yang tadi kita input, XBC International Corp. Lalu untuk jenis penghasilannya ini ada beberapa ya, kita tinggal menyesuaikan dengan data yang kita punya. Nah, penghasilan yang diterima PT MNF dari XBC International Corp berupa dividen dengan mata uang valuta asing Baht Thailand. Nah, untuk jumlah netonya kita isi dalam valuta asing terlebih dahulu, sehingga kita isi sebesar 1.471 Baht. Nah, untuk tanggalnya ini tinggal menyesuaikan saja. Ini saya isi 15 Oktober 2018. Nah, untuk kurs KMK-nya lebih baik kita isi manual karena apabila kita lakukan copy paste, kadang hasil pastenya tidak sesuai dengan apa yang kita copy. Untuk membuktikannya, mari kita coba terlebih dahulu. 441,96 rupiah per bat. Kalau kita paste dan kita pindah ke kolom lain, hasilnya berubah menjadi 44.196. Maka kita harus hati-hati dalam mengisi kurs KMK ini. Langsung kita ubah aja 441,96. Nah, untuk jumlah neto rupiahnya langsung terkonversi dan otomatis terisi. Untuk pajak terutangnya dalam valuta asingnya, tinggal jumlah neto valuta asing dikali dengan tarifnya. Untuk tarifnya ini sebesar 20%. Sehingga apabila 1.471 Baht dikali 20% sebesar 294.144 rupiah. Ini langsung kita paste. Dan pajak terutang dalam rupiahnya langsung terkonversi dan otomatis terisi. Untuk kredit pajak yang diperhitungkan, kita harus menghitung PPh 24 dengan menggunakan ordinary tax credit terlebih dahulu. Ini saya sudah melakukan penghitungan PPh 24. Untuk menghitung PPh 24-nya itu, kita harus mengetahui penghasilan netonya, juga yang dikurangi dengan kompensasi kerugian, nanti akan mendapatkan penghasilan kena pajak. Setelah itu dikenakan PPh terutang sebesar 25%. Setelah itu kita gunakan rumus penghasilan yang kita terima dari XBC International Corp dibagi penghasilan kena pajak, lalu dikali dengan PPh terutangnya. Lalu didapatkan hasil sebesar 162.500.000. Nah, untuk PPh terutang di Thailand,
yang dikenakan tarif sebesar 20%, hasilnya sebesar 130 juta. Maka harus kita bandingkan pajak yang lebih kecil, sehingga kita gunakan kredit pajaknya yaitu sebesar 130 juta. Ini saya isi sesuai dengan kolom di atasnya. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, kita tidak perlu melakukan rekam data baru. Nah, sebagai catatannya, hasil penjumlahan kolom 7 secara otomatis terisi ke formulir induk 1771 huruf C angka 8B. Setelah itu kita close. Lalu kita akan mengisi lampiran khusus kompensasi kerugian. Ini langsung kita ubah laba ruginya. Nah, ini kita input saja tahun pajak, sumber data, dan laba atau rugi. Nah, biasanya pada saat pertama kali mengisi kompensasi kerugian ini, yang muncul dari tahun pajaknya itu dari tahun 2009, bukan 2013. Namun, karena tadi saya sudah mencoba melakukan input, maka langsung keluarnya 2013. Nah, ini langsung kita masukin aja datanya sesuai data yang saya punya. Rugi SPT. Ini kita paste saja. Nah, ini untuk membedakan laba atau ruginya. Apabila rugi, kita beri tanda minus pada depannya. Apabila kita pindah ke tempat yang lain, nanti dia akan terdapat tanda kurung. Itu menandakan kalau dia rugi. Nah, tahun 2014-nya dia laba SPT. Nah, di tahun 2015-nya dia rugi SKP. Di 2016-nya dia rugi SPT. Dan di 2017-nya dia laba SKP. Oke, setelah itu kita simpan. Kita klik OK. Lalu kita close. Nanti akan muncul seperti ini, dia otomatis terhitung sendiri. Lalu setelah itu kita close. Simpan. Setelah itu, saya akan mengisi elemen laporan keuangan. Jadi kita langsung ke menu SPT PPK, lalu ke transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Ini kita isi sesuai dengan neraca keuangan milik perusahaan. Nah, yang pertama ini ada kas dan setara kas yang masuk ke aktiva lancar. Jadi kita copy paste saja. Oh ya, hati-hati pada saat melakukan copy paste, takutnya kalau kita buru-buru hasilnya lebih besar dari yang kita inginkan. Yang kedua ada piutang usaha. Masuk ke nomor 3. Setelah itu ada persediaan. Masuk ke nomor 8. Setelah itu kita bisa masuk ke uang muka pajak dan biaya dibayar di muka. Nah, ini kita jumlahkan saja menjadi totalnya 1,5 miliar. Di nomor 9. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke aktiva tidak lancar. Ini ada harga perolehan aktiva tetap. Ini masuk ke nomor 14, aktiva tetap lainnya. Lalu ada akumulasi penyusutan.
Ini tidak usah kita kasih tanda min karena dia otomatis mengurangi sifatnya. Nah, yang terakhir untuk aktiva itu ada investasi sebesar 45 miliar. Nah, untuk total aktivanya sebesar 95 miliar 571.431.045 rupiah. Oke, sudah sama. Lalu kita bisa lanjut ke neraca kewajiban. Ini juga kita isi aja. Yang pertama, di kewajiban lancar ada hutang usaha. Masuk ke nomor 1. Setelah itu ada hutang pemegang saham. Setelah itu hutang pajak. Hutang pajak masuk ke nomor 4. Lalu ada hutang yang masih harus dibayar. Ini masuk ke nomor 6. Lalu terdapat hutang lain-lain. Ini masuk ke kewajiban lancar lainnya. Lalu ada hutang bank. Masuk ke nomor 7. Lalu di sisi ekuitas terdapat modal saham. Masuk ke nomor 16. Lalu ada laba ditahan tahun sebelumnya. Masuk di nomor 18. Lalu ada saldo laba rugi periode berjalan. Ini masuk ke nomor 19. Oke, ini mau saya ralat. Untuk yang hutang pemegang saham akan saya gabung ke nomor 1 karena pemegang sahamnya tidak ada yang melebihi, maksudnya tidak ada yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi akan saya hitung terlebih dahulu. Oke, ini langsung saya nolin, ini juga saya nolin, saya total jadi 6.082.000.000 rupiah. Oke, untuk jumlah kewajiban dan ekuitas juga sebesar 95.571.431.045 rupiah. Sudah sama ya dengan yang di neraca dan juga sudah sama dengan total aktivanya tadi. Lalu kita bisa lanjut ke laba rugi. Ini kita copy paste saja sesuai dengan laba rugi milik perusahaan. Langsung kita ambil penjualan bersih. Setelah itu ada pembelian yang masuk di harga pokok penjualan. Setelah itu ada saldo barang dagang awal atau persediaan awal barang. Nah, selanjutnya ada persediaan akhir atau saldo barang dagang akhir.
sehingga harga pokok penjualannya menjadi sebesar 34.270.000.000. Ini sudah sesuai ya. Setelah itu kita bisa masuk ke nomor 7, beban penjualan. Itu sebesar 3751.250. Langsung kita paste saja. Untuk beban umum administrasinya tidak ada. Lalu kita bisa isi ke nomor 10, penghasilan beban lainnya. Ini kita ambil minus 530 juta. Ini kita tulisnya minus di sini. Seperti ini. Ya, sehingga laba rugi sebelum pajak penghasilannya menjadi 8.066.739.000. Dan laba bersihnya juga otomatis sama karena tidak ada data yang ditambahkan lagi. Coba kita bandingkan. Ya, sudah sama ya. Setelah itu kita simpan. Kita klik yes, klik OK. Setelah itu kita close. Nah, setelah ini saya akan mengisi lampiran 6 daftar pernyataan modal dan juga pinjaman. Nah, di lampiran 6 ini ada 2 bagian. Di bagian A terdapat daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Di bagian B terdapat pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Nah, sesuai data yang saya punya, saya hanya perlu mengisi di bagian B saja. Jadi langsung kita klik baru, lalu kita cari datanya. Nah, pinjaman ke pemegang saham PT OBS Systemtech dengan bunga pinjaman 12% per tahun. Pinjaman dilakukan di akhir Desember 2018. Jadi, untuk domisili perusahaan afiliasinya ada di dalam negeri. Untuk status pinjamannya, kita pilih pinjaman kepada. Nah, ini kita input baru referensi pinjaman kepada pemegang saham. Nah, ini karena saya sudah menginput, jadi saya bisa langsung pilih saja. Ini kita centang dulu terlebih dahulu. Klik pilih. Nah, nanti langsung otomatis terisi NPWP, nama, dan alamat. Nah, lalu untuk jumlah pinjamannya, itu sebesar 28.450.000.000. Tahun pinjamannya benar tahun 2018, tepatnya di bulan Desember, dan untuk bunganya yaitu 12%. Ini kita cukup ketik 12 saja, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita simpan. Karena PT MNF Pesona Indonesia hanya melakukan satu pinjaman, maka kita tidak perlu melakukan rekaman data baru. Oke, setelah itu kita tutup. Lalu saya akan mengisi lampiran 5, yaitu daftar pemegang saham dan juga daftar susunan pengurus. Nah, formulir 5 ini terdapat 2 bagian. Yang bagian A itu adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan di bagian B terdapat daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, PT MNF Pesona Indonesia ini mempunyai beberapa pemegang saham dan juga mempunyai beberapa susunan pengurus dan komisaris. Saya akan mengisi bagian A terlebih dahulu. Nah, untuk jumlah modal disetor penuhnya, ini kita total dari jumlah modal disetor dari setiap PT. Jadi saya masukkan sebesar 40 miliar. Ini juga hati-hati pada saat copy paste-nya karena kadang tidak sesuai. 400 miliar. Oke, langsung ke 40 miliar. Maaf. Oke, setelah itu kita masukkan NPWP-nya.
Kita copy paste saja nama dan alamatnya. Jumlah modul pemegang sahamnya sebesar 7,5 miliar. Ini kita juga inputnya secara manual aja. Nah, untuk dividennya dia 0, lalu kita simpan, lalu kita rekam data baru lagi. Nah, karena di saat input pertama kali sudah saya isi 40 miliar, jadi langsung otomatis terisi pada saat saya mau input yang kedua. Paste lagi. Jumlah modalnya sebesar 15 miliar. Dividennya 0, lalu kita simpan, lalu kita rekam data baru lagi. Nah, untuk jumlah modal pemegang saham yang terakhir sebesar 17,5 miliar. Untuk dividennya 0, lalu kita simpan dan tidak perlu melakukan rekam data baru karena sudah selesai. Setelah itu saya akan mengisi di bagian B. Saya akan memasukkan NPWP, nama, alamat, dan juga jabatannya. Ini kita copy paste saja. Jabatannya ini sebagai komisaris. Lalu kita rekam data baru lagi. Jabatannya ini dia sebagai direktur utama. Lalu kita rekam data baru lagi. Salah. Nah, ini jabatannya sebagai direktur. Apabila kalian ingin menambahkan jabatan baru, kalian tinggal klik titik 3 ini dan input datanya secara baru. Lalu kita simpan dan kita tidak perlu melakukan rekam data baru karena sudah selesai. Oke, setelah itu kita tutup lampiran 5-nya. Setelah itu kita akan mengisi lampiran 2. Jadi langsung ke menu SPT PPH. Lalu kita ke lampiran 2. Oke, ini dibagi menjadi beberapa kolom. Kita akan mengisi kolom yang pertama dulu, yaitu harga pokok penjualan.
Ini kita ambil yang nilai komersialnya ya. Ini saya juga sudah melakukan mapping lampiran 2 supaya mempermudah, tinggal copy paste saja. Untuk persediaan awal, masuk ke nomor 12. Lalu pembelian masuk ke nomor 1. Lalu persediaan akhir barang masuk ke nomor 13. Nah, di kolom 4 ini kita ambil biaya usaha lainnya. Untuk biaya gaji tunjangan masuk ke nomor 2. Nah, untuk biaya transportasi dan perjalanan dinas masuk ke nomor 3. Nah, untuk biaya penyusutan dan amortisasi, dua-duanya masuk ke nomor 4, jadi harus kita jumlah terlebih dahulu. Ini kalau kita jumlah sebesar 707 juta. Oke, setelah itu biaya sewa masuk ke nomor 5. Paste. Setelah itu biaya perawatan dan perbaikan serta biaya audit, konsultan pajak dan hukum masuk ke nomor 7, sehingga harus kita jumlah terlebih dahulu. Kalau kita jumlah menjadi sebesar 260.250.000. Masuk ke nomor 7. Oke, setelah itu biaya iklan dan promosi masuk ke nomor 10. Setelah itu biaya pajak dan retribusi, biaya listrik, air dan telepon, biaya administrasi bank, dan juga biaya lainnya masuk ke nomor 11, sehingga harus kita jumlah terlebih dahulu. Kalau kita jumlah sebesar 276 juta di nomor 11. Oke, setelah itu kita masuk ke biaya dari luar usaha atau other expense. Ini biaya bunga pinjaman masuk ke nomor 6. Oke, ini kita cocokkan terlebih dahulu. Untuk HPP-nya sudah sesuai 34270. Ini. Lalu untuk biaya usaha lainnya 3.751.250.000. Ini. Lalu untuk biaya dari luar usahanya sebesar 2.550.000.000. Nah, untuk di kolom 6-nya ini hasil penjumlahan dari kolom 3, kolom 4, dan juga kolom 5, sehingga sebesar 40.571.250.000. Oke, setelah itu kita simpan, lalu kita klik yes. Oke, lalu kita close. Nah, mungkin cukup sekian untuk video part kedua. Nanti di video part ketiga saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal dan juga pengisian 1771 lampiran 1. Terima kasih.